dalam apa? Jadi dalam tataran global ya, atau elit global itu ya dikatakan ada upaya untuk meminimalisir perkembangan Islam ya, terutama negara-negara Islam itu perkembangannya jangan sampai drastis gitu. Kenapa itu terjadi ya? Karena di Barat itu, di Inggris, di Jerman, di Belanda, apalagi di Amerika, mereka pada lari ke Islam, memeluk Islam ya. Nah, karena di Eropa Barat itu lari ke Islam, menjadi seorang Muslim, maka bagaimana agar laju Islam itu bisa diminimalisir di dunia Islam itu sendiri. Maka ada strategi ya, strategi yang dilakukan. Itu ada 3 strategi yang dilakukan ya. Yang pertama itu disebutnya itu apa? Kontrol money ya, kontrol money. Ini terjadi hari ini kan. Jadi kuasai dulu lah keuangannya. Jadi keuangan itu dikuasai oleh mereka, usaha itu sektor bisnis dikuasai oleh mereka, kasih umat Islam pinjaman-pinjangan, kasih negara Muslim dengan pinjaman-pinjaman lunak. Nah, kalau seandainya sudah dikuasai ekonominya atau money-nya, maka mudah mencekik. Kasarnya seperti itu. Ini kan terjadi di kita hari ini di Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini yang terjadi ya, ada kontrol populasinya. Kuasai atau ya kendalikan populasinya. Isu radikal ya. Maaf ya, kalau seandainya ada yang keberatan ya. Isu radikal, isu teroris ya. Itu sebenarnya upaya untuk apa? Untuk mengontrol atau menguasai populasi ya. Jadi umat itu dibikin sibuk dengan apa? Dengan urusan wah terindikasi teroris, terindikasi radikal. Sehingga mereka tidak tertarik dengan ajaran agamanya. Kenapa? Karena takut dianggap radikal, dianggap berseberangan dengan penguasa. Jadi itu yang kedua, jadi kontrol populasi. Jadi penduduk negara atau masyarakatnya itu dikendalikan. Ustadz-ustadz apa? Dipersekusi ya, Ustadz Dijaya. Ustadz-ustadznya ya banyak yang bagaimana. Pokoknya situasi seperti ini terjadi hari ini. Dalam rangka apa? Agar Islam itu ajarannya jauh dari Muslim itu. Bagaimana orang Muslim itu tidak suka dengan ajaran Islam. Ini salah satu hal yang dilakukan oleh elit global. Ini refleksi saja ya. Dan ini saya kira terjadi hari ini. Nah, apalagi program dulu ya, program KB ya, KB itu sudah jelas itu. Upaya pengendalian populasi Muslim di dunia itu kan KB. Teristimewa di negara-negara Muslim. Nah, yang ketiga itu kontrol politik. Kuasai maaf, bukan kontrol power. Kuasai kekuasaannya, negaranya. Ya, jadi dikontrol itu negara itu.
kalau bisa dikendalikan negara itu. Kalau negara sudah dikendalikan, masyarakat sudah dikendalikan, ekonomi sudah dikendalikan, ya ini mereka suka itu kalau sudah berhasil. Nah, bagaimana dengan sikap kita ya? Nanti seorang akademisi, seorang guru ya, ini banyak asatid di sini. Ya, harapan Bapak jangan terlena dengan kita asik dengan mengajar, kita asik dengan dunia pesantren. Tapi bagaimana kita menengok perkembangan zaman hari ini, terutama di Indonesia. Itu aja ya, refleksi. Mudah-mudahan ya ini menjadi curahan Bapak untuk semuanya. Itu aja dulu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya boleh silakan Ustadz Arifin. Ini baru berapa orang? 9 ya, 10 sama Bapak. Boleh silakan dilanjutkan dengan presentasi ya. Monggo. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha. Bapak dosen, Bapak Dr. Asep Lukman yang kami hormati, juga kawan-kawan seperjuangan di pasca manajemen PAI ya, Pendidikan Agama Islam, Magister Pasca Sarjana yang kami hormati dan kami tunggu perannya, bantuannya. Izinkan Ana untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak Ana kuasai. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dibantu, jangan dibantai. Yaitu tentang peran guru, ya, peranan guru dan orang tua dalam perencanaan lanjut studi atau disingkat plans dan juga karir Nah, terus terang makalah ini ya kita buat dengan sangat cepat dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Begitu mengetahui Ustadz Surip izin untuk tidak hadir dalam perkuliahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau. Amin. Nah, dalam perencanaan atau peran guru ya, sebelumnya kita dahului dulu dengan kondisi lapangan, di mana data dari siaran pers Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Kemendikti 2018 ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan profil demografis termuda ya, di dunia, termasuk termuda, banyak yang muda. Ya. Ini bonus demografi untuk Indonesia ini. Dengan lebih dari 138 juta, yaitu 53,5% dari penduduk Indonesia itu usianya di bawah 30 tahun. Ini luar biasa, keuntungan buat Indonesia. Nah, tadi agak nyambung mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doktor, bahwa kita dibatasi dengan program-program KB tadi. Tapi alhamdulillah, orang Indonesia ini memang produktif, anak-anaknya banyak.
Sehingga terus banyak ya, karena memang di antara keyakinan ya, mungkin di antara orang Jawa juga kan, banyak anak banyak rezeki gitu ya, banyak sekali yang punya keyakinan seperti itu. Nah, dan juga keyakinan akan rezeki dari Allah Ta'ala yang kasih rezeki ya. Nah, maka ya alhamdulillah walaupun dengan adanya KB, Indonesia tetap banyak ya. Akhirnya banyak negara di luar sana yang seperti di Jepang gitu ya, sampai harus dipaksa-paksa untuk kawin itu ya, kayak sapi aja itu. Nah 138 juta itu banyak sekali, 53,5% dari penduduk Indonesia itu usianya di bawah 30 tahun. Itu tahun 2018 ini, berarti sekarang udah 3 tahunan ya dari sensus itu. Nah, angka partisipasi kasarnya untuk pendidikan tinggi, jadi para mahasiswa di Indonesia itu sampai 31,5%, jadi banyak sekali masih. Jadi mahasiswa Indonesia 31,5%. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutz Manual, kemarin disebutkan bahwasanya 400.000 ya. 400.000 siswa. Mohon maaf, ini ada acara kayaknya di sebelah. 400.000 siswa SMA, SMK atau sederajat itu dan juga mahasiswa dalam kurun waktu 2 tahun ditemukan fakta bahwa 92% siswa SMK itu bingung dan tidak tahu akan menjadi apa ke depannya. Nah, ketika baca ini jadi teringat, anak dulu kayaknya kayak gini juga, merasa tersesat. Salah masuk sekolah. Anak dulu SMP negeri masuknya ke SPM, sekolah pelayaran. Dulu SMA-nya anak sekolah pelayaran di Purwokerto. Sekolah pelayaran di kaki gunung, mana ada laut ya. Ya Ustaz Najib mungkin tahu ini, di Purwokerto ada sekolah pelayaran. Kayaknya kesasar saya ini masuk sini. Nah, sama persis 92% siswa SMA SMK ya, termasuk juga anak dulu mungkin ya. Mungkin lebih parah lagi ya. Bingung ya. Mau jadi apa depannya. Nah, 45%-nya dari mahasiswa merasa salah ambil jurusan. Nah, ini kasus yang terjadi di Indonesia ya. Ya dulu ya, termasuk mungkin kita ya. Nah, jadi semacam flashback itu, mengingat masa lalu ya. Kenangan ya. Nah, maka perencanaan studi lanjut itu perencanaan studi lanjut itu ya diperlukan ya. Karena memang itu adalah sebuah proses untuk menetapkan rencana secara berurutan ya terkait dengan jenjang pendidikan lanjutan yang akan ditempuh peserta didik dalam upaya mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ya. Peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang SMP misalnya, dia melanjutkan ke SMA atau SMK ya, atau madrasah aliyah ya, sehingga mereka bisa membuat pilihan ya, pilihan sekolah ataupun jurusan yang sesuai dengan minat atau bakat atau keinginan mereka. Nah, karenanya berdasarkan kedudukannya, keluarga itu salah satu pihak yang memiliki peran utama ya, memegang peran utama ya dalam perkembangan peserta didik ya. Nah, orang tua memiliki peranan sebagai penjaga, pemberi informasi, guru pertama untuk anaknya ya. 3 peran ini ya dapat dilakukan oleh orang tua secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari ya, di dalam keluarga ya. Nah, sikap peserta didik ya juga dapat dipengaruhi oleh orang tua ya. Orang tua bahkan dalam memilih tingkat pendidikan sekolah menengah atau perguruan tinggi, sikap orang tua pada pilihan pendidikan anaknya secara langsung juga mempengaruhi perasaan ataupun perilaku anak terhadap sekolah tersebut ya. Jadi kesimpulannya dari pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli ya, yang anak baca itu ya, bahwa orang tua itu merupakan pendidik utama ya bagi peserta didik. Bahkan bisa juga disebut sebagai orang guru ya, guru pertama. Seperti ibu misalnya, al-ummu madrasatul ula ya, ibu itu sekolahan pertama. Jadi guru pertama sang anak adalah orang tua. Nah, peserta didik pada kenyataannya memang kesulitan mengambil keputusan memilih sekolah lanjutan yang diinginkan. Tapi yang menarik
Ana sering mewawancarai calon santri ya, di pesantren yang Ana sekarang ada itu. Kebanyakan santri itu yang wawancara adalah orang tuanya. Ya. Kebanyakan mereka menyatakan bahwasannya kenapa milih pesantren, ya, kenapa milih Andalus ya, pesantren Andalus ya. Kenapa Bapak yakin dengan Andalus ya? Kebanyakan jawabannya anaknya sendiri mencari. Ya. Jadi nampaknya sekarang udah mulai untuk pesantren kayaknya kebanyakan ya. Ini hanya kasuistik aja mungkin ya. Di Andalus itu kebanyakan santrinya sendiri, calon santrinya yang mencari dan memutuskan. Terkadang orang tua hanya ikut-ikutan. Oh ya, enggak apa-apa, silahkan. Ya, gitu. Dan sangat jarang terjadi orang tua itu yang menghalangi. Ya. Orang tua menghalangi keinginan anak untuk masuk pesantren. Nah, tapi ini ternyata kejadian mungkin ini lebih ke pendidikan di luar ya, pendidikan umum ya di luar sana. Nah, permasalahan yang terjadi di kalangan peserta didik kesulitan dalam mengambil keputusan, ya, memilih sekolah lanjutan yang diinginkan. Ya, mereka masih bingung mau lanjut kemana, ya, jenjang yang lebih tinggi, ya. Ya. Karena itu juga kadang disebabkan adanya perbedaan antara keinginan perencanaan studi lanjut yang dipilih orang tua dengan yang diinginkan oleh sang anak. Ya. Kadang keinginan orang tua itu mempengaruhi individu, ya, individu anak dalam semua tahap pengambilan keputusan. Nah, oleh karenanya diperlukan, ya, di sini harus dipahamkan juga pada orang tua, ya, guru agar jangan sampai ini kejadian nih, ya, 45% mahasiswa itu merasa salah ambil jurusan. Mungkin kelihatan keren, oh ini namanya bagus ini, ya, iluminasi, ya. Teknik iluminasi, wah kelihatan keren nih. Ternyata salah, ya, salah masuk. Nah, baik. Berikutnya ada dua hal yang kita cari tentang kajian pustakanya, yaitu tentang perencanaan studi lanjut. Dinyatakan bahwa perencanaan merupakan sebuah analisis. Ya. Ini yang menyatakan word and depart. Ya, gimana bacanya? Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, analisis menyeluruh ya. Perencanaan itu sebuah analisa menyeluruh dan sistematis ya dalam mengembangkan rencana kegiatan. Ya, sedangkan studi lanjut adalah pendidikan lanjutan setelah tamat sekolah. Ya. Disebutkan oleh Setiawati dan Nur Salim. Pendidikan lanjutan atau sambungan setelah tamat sekolah, ya, atau pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Studi lanjut usaha untuk menelaah hasil layanan kepada siswa yang telah meninggalkan sekolah. Ya. Studi lanjut ya, yang telah meninggalkan sekolah baik karena drop out, DO, melanjutkan studi atau karena bekerja. Nah, sedangkan karir ini dari bahasa Inggris career, ya, pada dasarnya merupakan istilah teknis ya, dalam administrasi personalia. Ya. Nah, karir adalah juga semua jabatan. Ya. Semua jabatan yang dipunyai atau dipegang seseorang ya, selama kehidupannya. Sedangkan Gibson ya, mengatakan karir adalah rangkaian sikap. Ya. Rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Nah, baik, di sini yang bisa kami kumpulkan adalah metode atau alternatif pilihan, ya. Bagaimana orang tua, ya, guru itu bisa memberikan atau peran mereka untuk membimbing, ya, mengarahkan agar remaja yang 92% atau 53% itu agar jangan sampai salah, ya, jangan sampai merasa salah dalam mengambil jurusannya. Nah, yang pertama ada beberapa ya yang Anda sampaikan, yang Anda temukan dan kita paparkan di depan ini. Yang pertama dengan
teknik modeling alumni ya. Berikan contoh ya. Jadi melibatkan proses-proses kognitif, jadi dengan pikiran ya, pengetahuan ya. Tidak hanya meniru ya, tapi lebih pada menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain yang sudah sukses ya. Karena sudah melibatkan keterwakilan informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Di sini teknik modeling bukan sekedar meniru atau mengulang apa yang dilakukan oleh model orang lain, contoh alumni ya. Tapi modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan juga melibatkan proses kognitif. Nah, alumni sukses ya, yang jadi contoh, jadi model itu, ya, mereka juga yang telah mengikuti alumni sebelumnya yang sudah tamat dari sekolah. Ya. Jadi mungkin bisa dengan digunakan dengan wasilah adanya bimbingan kelompok ya, dengan dibimbing oleh alumni ya, dengan teknik modeling ini ya, sehingga diharapkan mampu mengembangkan performa self efficacy, efikasi diri ya, seperti pembahasan kemarin ya, Ustaz Fitra dan Ustaz Fajar ya, Ustaz Fajar ya. Sehingga performa efikasi dirinya itu berkembang ya, sehingga keyakinan untuk menentukan ya apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang itu semakin meningkat, sehingga pemilihan terhadap sekolah yang akan ditempuh pada masa yang akan datang bisa lebih sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai bakat minatnya. Nah, berikutnya adalah layanan informasi studi. Ya, jadi para guru atau mungkin orang tua, ingin lebih tepatnya di sini guru ya, memberikan layanan di sekolahan ya, layanan informasi studi. Ya. Jadi seorang kalau memiliki informasi yang banyak, tentu dia akan mendapatkan opsi pilihan yang lebih banyak juga, sehingga ketika itu leluasa untuk memilih mana yang lebih tepat untuk dirinya. Ya. Semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan, ya, mudah-mudahan pilihannya juga semakin berkualitas. Ya. Jadi lebih mudah ya, dan lebih tepat insya Allah dalam pemilihan ketika informasi yang didapatkan banyak. Ya. Mengetahui tentang sekolah yang akan ditempuh, mungkin perguruan tinggi kah atau SMA atau SMK-nya ya. Ketika mengetahui lebih banyak, insya Allah dia akan lebih tepat dalam memilihnya. Nah, pengetahuan seseorang terhadap pekerjaan juga berkorelasi positif dengan tingkat perkembangan seseorang. Jadi pengetahuan semakin bertambah, maka tingkat perkembangan juga semakin naik, semakin berkembang. Itu korelasi positif. Ya. Semakin sedikit pengetahuan, maka juga perkembangan semakin pelan, ya, semakin lambat. Itu korelasi positifnya. Nah, disebutkan juga bahwa usia 15-24 tahun itu ya, adalah usia atau waktu yang sangat tepat untuk memberikan informasi lebih awal. Ya. Itu anak-anak SMA ini ya, 15 sampai atau SMP akhir. Ya. Antara SMP, SMA ya, dan awal-awal perguruan tinggi. Jadi mungkin di akhir kelas 3 SMP, kelas 9 ya, atau di awal-awal SMA sampai akhir SMA itu adalah waktu yang sangat tepat untuk memberikan informasi. Ya. Karena disebutkan ya, bahwa usia antara 15 sampai 24 ini sudah terjadi proses kognitif ya, dengan mengadakan eksplorasi berdasarkan kebutuhan yang memerlukan banyak informasi dalam membuat keputusan ya. Ya, walaupun bukan keputusan final ya, tapi di usia ini ya, dengan informasi yang banyak
ya. Insya Allah sangat tepat ketika kita berikan layanan informasi studi ya. Nah, pada tahap pemberian layanan informasi, siswa diberikan informasi bersifat terkini ya. Hal ini ya, untuk membantu peserta didik merencanakan secara matang pilihan yang akan dibuat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bimbingan karir. Ini juga peran guru ya, berikan bimbingan karir. Biasanya ada di sekolah-sekolah ya, BK, bimbingan konseling, bimbingan karir ya, di antara fungsi guru BP, bimbingan dan penyuluhan dulu ya, kalau sekarang mungkin berubah namanya, guru bimbingan konseling ya. Dan juga bimbingan karir di antara fungsinya ya, membimbing ya, karir ya, mengetahui bakat anak-anak ya, juga mengenalkan atau mungkin mereka memberikan pengetahuan kepada mereka untuk menyadari bahwa apa yang menjadi bakat mereka, apa yang akan sebaiknya mereka ambil di masa depan dalam studi lanjutannya. Nah, bimbingan adalah suatu proses untuk membantu seseorang atau individu melalui usahanya sendiri. Ya. Jadi keputusannya ada pada diri sendiri. Ya. Sifatnya mentor, hanya membimbing, ya, sehingga masing-masing individu itu memutuskan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, dengan tujuan untuk kebahagiaan pribadi ya, dan kemanfaatan sosial. Ya, kemanfaatan sosial juga ini membawa pada kebahagiaan pribadi. Nah, bimbingan karir ini adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan. Ya, jadi sehingga anak-anak itu diberikan arahan untuk masuk sekolah lanjutan mana yang lebih tepat. Ya. Sehingga dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu ya, dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Nah, lebih lanjut diharapkan dengan layanan bimbingan karir, individu mampu menemukan dan mengambil keputusan karir secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Nah, berikutnya ini salah satu contoh yang dilakukan ya, pada sebuah SMK. Anak lupa SMK mana, anak mengambil ada sebuah jurnal ya. Jadi menerapkan ya, menggunakan aplikasi yang mereka sebut namanya Kawan SMK ya. Yang kita ambil pelajaran darinya adalah isi ya, konten dari aplikasi Kawan SMK ini. Apa ini? Yaitu informasi berkaitan dengan perencanaan studi lanjut. Ini sangat menarik ya. Aplikasi ini berisi tentang informasi yang terkait dengan perencanaan studi lanjut, ya, informasi tentang pengetahuan diri, ya, mungkin seorang sifatnya seperti ini, bakatnya seperti apa, ya, informasi studi lanjut, informasi jurusan, ya, informasi beasiswa, ya, serta cerita alumni SMK yang melanjutkan pendidikan. Ini sangat membantu ini. Ini sangat membantu kepada para anak-anak ya, remaja peserta didik yang masih remaja. Nah, isi dari aplikasi Kawan SMK ini ya dikembangkan, pengembangannya itu ada spesifikasinya berupa kumpulan materi ya. Ada kumpulan materi di situ ya. Yang isinya tentang materi-materi yang berkaitan dengan perencanaan studi lanjut. Ya, kumpulan materinya itu tentang materi-materi yang berkaitan dengan perencanaan studi lanjut. Ya. Kemudian ada juga lembar kerja siswa. Ya. Isinya soal uraian yang dapat diakses dan dikerjakan siswa melalui tautan formulir daring, ya, online, secara online. Ya. Kemudian yang ketiga, pengembangannya juga web yang berisi mengenai informasi pengetahuan diri, informasi studi lanjut, informasi jurusan, informasi beasiswa, dan juga cerita alumni SMK yang melanjutkan pendidikan. Ya, sehingga mereka termotivasi ya dengan adanya contohnya dari alumni SMK. Dan yang keempat, aplikasi ini juga berfungsi menampilkan tampilan web ya. Dengan aplikasi itu websitenya ditampilkan ya.
informasi tentang perencanaan studi lanjut bagi siswa SMK. Ya, di aplikasi itu juga ada buku panduan ya, pandungan ya, ini kelebihan. Buku panduan ya, yang disusun untuk membantu guru dan siswa dalam menggunakan produk aplikasi. Nah, berikutnya modul ya. Tadi aplikasi ini dalam bentuk cetak ya, modul ya. Di cetaknya modul perencanaan studi lanjutnya. Nah, modul-modul ini bagaimana kita membuatnya, apa saja yang kita buat, yang kita berikan atau kita cantumkan di dalamnya, ya harus diawali dengan kajian literatur dulu, ya, dan juga menganalisa kebutuhan untuk menentukan isi materi atau modul. Jadi bersebarkan angket kepada para siswa kita, ya, pada para peserta didik, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka, ya. Jadi kita analisa ya, kita teliti dulu ya apa yang dibutuhkan ya. Nah, setelah itu baru kita tampilkan, baru kita buatkan modul yang isinya beberapa aspek seperti rasional, tujuan, ruang lingkup, asumsi dan prinsip dasar, pendukung sistem layanan, peranan konselor ya bagi bimbingan konseling ya, prosedur layanan, petunjuk penggunaan modul untuk guru pembimbing, materi modul, lembar kerja siswa dan evaluasi pelaksanaan modul. Nah, simpulannya metode yang disebutkan tadi di atas ya, yang tersedia itu juga baru sebagian ya, tidak belum semuanya. Itulah yang bisa kami sajikan ya. Ya, yang metode di atas bisa diaplikasikan oleh orang tua ya, guru ya, untuk membantu para remaja menentukan pilihan studi ya. Harapannya pilihan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kecenderungan ya, sehingga para remaja berada pada wadah lingkungan yang tepat, pada lokasi yang tepat ya. Man on the right place ya, gitu ya, tepat ya, di tempat posisi yang benar ya, sehingga tidak stres ya, sehingga mereka bisa berkembang ya, sesuai harapan ya. Perkembangannya diharapkan menjadi sebuah akselerasi yang lebih baik ya, sehingga kesalahan penempatan lingkungan bisa dihindari ya, di mana hal tersebut akan menimbulkan tekanan secara psikis ya, psikologis yang mengganggu perkembangan psikologis remaja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Walakum jazilas syukur ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, sudah ya, Ustadz Arifin sudah ya? Ya sudah materinya. Pak Dokter. Ya. Data ya, data berangkat dari data ya, dari fakta. Jangan-jangan kita semua korban ya, korban dari salah perencanaan lanjut studi ya, jangan-jangan seperti itu. Melihat kasus Ustadz Arifin kan SPN ya, Pelayaran mana? pelayaran yang notabene Semi militer itu. Yang notabene di situ tidak ada lautan ya. Di Salah bawah juga. gunung. Ya itu seperti itu. Ya mudah-mudahan masuk pasca bukan salah ya, tapi itu sudah yang terbaik ya. Ya, insya Allah. Amin ya. Ya. Begini, iya, mudah-mudahan pilihan yang terbaik ya. Jadi begini, kalau nggak salah itu ya, ya ini nyambung dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Arifin.
ada perubahan kebijakan ya dari Kementerian Pendidikan Nasional itu. Kalau era SBY itu kan 70% SMA ya, 30% SMK kan seperti itu ya. Atau era siapa, Bapak lupa lagi. Terus, kebijakan itu dirubah lagi menjadi 70% SMK dan 30% SMA. Kenapa ini disampaikan? Karena ternyata ya, pihak pemerintah pun dalam hal perencanaan lanjut studi masih gamang. Mau dicetak apa anak itu? Atau output dari sekolah itu nanti mau jadi apa? Bisakah menjadi nanti itu bisa masuk ke dunia lapangan kerja ataukah enggak, kan seperti itu. Jadi jangankan di tingkat kita ya, pihak pemerintah pun dengan adanya perubahan kebijakan menunjukkan bahwa mereka juga lagi mencari bentuk bagaimana pola agar studi itu bisa linier dengan kepribadian seseorang, dengan keilmuan seseorang, dan syukur-syukur karirnya pun menentukan di sana. Makanya sejak tahun 2018 ya, awal 2018 kalau nggak salah, yang namanya pendidikan vokasi ya, vokasi itu keahlian ya, sama dengan SMK atau D1, D2 itu kan vokasi itu. Itu banyak diminati. Kenapa? Jadi, kata mereka tuh nggak usah S1, S2, apalagi S3 nggak usah. Cukup dengan ikut pendidikan vokasi 1, 2 tahun, di mana perusahaan-perusahaan itu membutuhkan, profil, membutuhkan lulusan seperti itu, ya mereka bisa masuk ke lapangan kerja. Itu gambaran yang pertama ya. Jadi intinya masalah perencanaan lanjut studi itu, tidak hanya guru ya, tidak hanya orang tua, termasuk pemerintah pun harus memikirkan. Terlebih ya pihak pemerintah harus bisa intinya menyediakan lapangan kerja. Jangan sampai ketika sudah ada produk luaran, sudah ada alumni, sudah menghasilkan ribuan, ya alumni, tetapi tidak bisa mengakses lapangan kerja, ini yang bahaya. Makanya wajar kalau data tadi ya, 90 berapa? 93 ya? 90 ya 90% itu salah. Yang menjadi mahasiswa itu 45% salah masuk jurusan atau program studi. 92%. Nah, Bingung ya. 92% bingung gitu. 40% salah jurusan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini tanggung jawab bersama. Makanya ini kan Bapak berbicara ini di hadapan para asatid ini ya. Bagaimana men-set, bagaimana mendesain agar ini kan rata-rata punya lembaga ya, agar alumni kita itu bisa diserap di lapangan kerja. Akan tapi ada persoalan yang muncul begini ya, ada sebuah kenyataan yang muncul di daerah Bapak. Jadi kalau masuk pesantren itu nanti jadi apapun jadi kan seperti itu. Ya, apapun. Apapun jadi kan. Berbeda dengan masuk SMK kan. Kalau ke dunia pesantren jadi apapun jadi kan seperti itu. Logika yang sederhana tetapi ya kenapa katakanlah pesantren menjadi primadona selain dari pembinaan karakter ya, juga keilmuan, akan tapi masyarakat sekarang kan lebih menggandrungi pesantren
ketimbang dengan pendidikan yang sifatnya umum kan hari ini seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, tentang ini ya, tentang peran orang tua dan guru itu harus bisa bersinergi ya. Orang tua dan guru itu, tapi untung ya untuk sekarang itu kan ada komite sekolah ya, betul ya? Ada komite sekolah yang di situ orang tua, unsur guru, unsur sekolah, dan mungkin ya yang lainnya ikut urung rembuk. Nah, fungsinya apa? Jadi untuk menentukan arah kemana nanti anak ini akan melanjutkan studi, bagaimana karirnya setelah selesai studi. Nah, itu komite sekolah berperan juga. Kalau di dunia kampus ya, dunia kampus, Bapak dulu pernah masuk di Fakultas Teknik Universitas Pasundan ya. Ini Bapak sebelum menjadi dosen agama ya, asalnya dosen umum dulu ya. Jurusannya keren. Ini korban juga kayaknya Bapak. Bapak sedikit bercerita aja ya, Ustadz Dijaya ini. Jadi Bapak itu S1-nya tafsir hadis. Selesai 97 selesai S1 tafsir hadis. Tiba-tiba ada yang manggil, Pak Asep jadi dosen aja di jurusan teknik mesin. Terbayang oleh saudara. Yang asalnya, sehingga diplesetkan kan, dari tafsir menjadi teknik hadis. Masa luar biasa. Nah, apakah ini bingung dulunya atau enggak? Yang jelas seperti itu. Bapak mengalami ya. Jadi Bapak ada agak sedikit terbuka juga memorinya. Jadi S1 tafsir hadis 97, terus 97 juga alhamdulillah dipanggil oleh Dekan Fakultas Teknik di Unpas, Universitas Pasundan menjadi dosen. Nggak tanggung-tanggung ngajarnya di teknik mesin sama teknik manajemen industri, TMI ya, teknik dan manajemen industri. Kan berseberangan banget ya. Nah, apakah ini masuk dalam kategori salah jurusan atau apa? Tapi yang jelas ini fakta ya, bukan berbicara orang lain, tapi Bapak mengalami seperti itu. Baik. Jadi kembali ke pokok pembicaraan kita ya. Khususnya ini para asatidz ya yang punya lembaga itu. Bagaimana melakukan satu survei ya. Bagaimana melakukan satu pemetaan agar nanti alumni itu ya katakanlah bisa berperan ya, di berbagai segmen, baik di sektor bisnis, sektor pariwisata, sektor pendidikan udah jelas. Dan harus ada semacam urung rembuk ya, urung rembuk agar persoalan karir itu menjadi bagian dari tugas kita sebagai pengelola lembaga. Seperti itu. Jangan hanya kita mengandalkan udah kita punya pesantren ya. Kalau Ustadz Arifin pesantren Andalus ya? Iya, Al-Andalus. Al-Andalus. Karena Baru. sudah banyak baru. Mudah-mudahan berkembang ya. Udah banyak peminat, banyak santri, banyak yang melirik. Ya, kita menikmati itu tanpa punya kepentingan untuk bagaimana agar mereka ke depannya itu dalam hal karir bisa menjanjikan. Seperti itu. Oke. Yang kedua, ya, untuk masalah karir remaja atau katakanlah yang keduanya itu lanjut studi, beberapa sekolah unggulannya sudah mencoba melakukan satu terobosan ya. Salah satunya dengan adanya OSN ya, Olimpiade Sains
nasional ataupun internasional, kan ada seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan olimpiade ya, atau apapun namanya, yang jelas ini sebagai penanda ya, ini sebagai penanda atau ciri bahwa, sekolah tersebut memiliki idealitas ya, atau guru tersebut memiliki cita-cita yang bagus untuk apa? Mengembangkan potensi anak didiknya. Jadi tipikalnya ini nanti kalau udah masuk ke apa, OSN, Olimpiade Sains Nasional ya, juaranya IPA atau biologi atau fisika, kan luar biasa itu. Jadi sudah ada penanda, ini bagus sekali. Nah, ini juga sebenarnya sudah merupakan satu langkah dari pihak, sekolah ataupun pihak pemerintah agar apa? Ketika, remaja tersebut, ketika anak didik tersebut berprestasi, ya, maka berpeluang untuk meraih katakanlah posisi, kan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang Bapak sempat lihat di lapangan ya, dari mulai tadi ya ada OSN, terus ada lagi SMK, versus SMA, ada lagi pendidikan vokasi. Nah, ini sebenarnya harus disinergikan oleh kita bersama. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya, ini yang terakhir, makalahnya sudah bagus ya, sudah mewakili, akan tapi barangkali satu yang belum terungkap ya, atau mungkin ya sudah diungkapkan cuma Bapak belum melihat atau kurang fokus, yaitu yang pokok adalah perannya, peran guru dan orang tuanya yang belum dimunculkan itu. Teori peran, ini belum dimunculkan ya. Itu Ustadz Arifin-nya. Jadi yang muncul itu kan tadi di perencanaan, lanjut studi sama di karir ya. Sedangkan, di awal tema adalah peran. Nah, bagaimana peran itu bisa ya diejawantahkan, diimplementasikan, ya sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan, cita-cita lembaga atau cita-cita dari orang tua. Itu saja ya barangkali beberapa catatan, eee, boleh kita, diskusi selanjutnya. Monggo. Ya, Ustaz Raden mau menambahkan. Ya, Ustaz. Masya Allah. Menarik nih ya, materi ini ya. Sebetulnya kalau melihat dari tema ini, ya Nak, tadi baru sedikit membaca nih peran guru dalam orang tua dan orang tua ya dalam perencanaan lanjut studi dan karir. Kalau pihak saya melihat peran dulu ini deh dari sekolahan. Sekolahan itu ada BK, ya, yaitu bimbingan konseling ya. Ini di sini peranannya adalah memberikan arahan kepada seluruh siswa dalam melanjutkan sekolahan ya. Jadi terutama di SMP. Nah, di SMP itu kita bisa mengarahkan dulu mau ke SMK atau mau ke SMA atau mau ke pesantren ya. Sekarang ini kan lagi tren nih pesantren ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah peranan guru ini nanti bekerja sama dengan bidang kurikulum. Ya ini sebuah kasus sebetulnya yang alhamdulillah sudah kami lakukan di sekolahan kami ya. Yang pertama itu adalah mendiagnosa, menganalisa dulu kemampuan anak ya. Dia lebih dominan ke IPS atau ke IPA ya. Itu di situ dulu. Kita menganalisa dulu anak itu sampai sejauh mana ya. Itu yang pertama. Ketika kita sudah mengetahui hasil dari anak ya, dominannya lebih ke arah IPA atau IPS ya, itu kita akan memanggil orang mendiskusikan hal itu serta psikolognya, sehingga nanti ketika mereka lulus mau pilih kemana ya, SMP, SMA atau SMK ya. Nah ini ada ilmu baru sebetulnya ya.
bagi anak-anak yang mau sekolah ke SMA itu adalah karirnya lebih panjang, ya. Mereka begitu lulus itu tidak bisa bekerja, belum siap untuk bekerja, ya. Artinya mereka untuk mempersiapkan untuk ke jenjang lebih lanjut, yaitu ke kuliah. Kalau secara karir itu kuliah, ya. Ada IPS dan IPA. Kalau IPA itu biasanya kalau di ini mah di apa celutuk-celutukin mah ikatan pelajar apa gitu, IPA A-nya itu asik gitu ya. Nah, di sini adalah mereka melanjutkan di bidang pendidikannya ke kuliahan. Nah, itu ya. Jadi lebih panjang mereka. Tapi kalau ke SMK, mereka siap secara pendidikan di SMK itu mereka siap untuk ke dunia kerja, ya. Mereka lebih banyak ke dalam praktek. SMK itu teorinya sedikit, lebih banyak ke aplikasi-aplikasi yang mereka ajarkan di dalam kurikulumnya, ya. Jadi mereka sudah lulus langsung lanjut ke dunia kerja nyata, ya. Berbeda dengan mereka yang di SMA, ya. Mereka harus berpikir mau ngambil jurusan kemana, ya. Nah, di sini ada peranan guru dan orang tua. Harus tahu dari aspek situnya dulu. Mau lanjut ke SMP, dilihat dulu kemampuan orang tuanya, ada apa tidak. Jika tidak, apakah pasti melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut atau ke dunia langsung nyata kerja, ya. Sekarang itu banyak sekolahan-sekolahan SMK yang sudah setara dengan D2, ya. Di Bogor itu ada yang namanya AK, ya. AK bukan AK, apa itu kalau SMK Semakbo, ya. Semakbo itu dia khusus ke analisis kimia. Mereka sudah bekerja sama dengan perindustrian, ya, Kementerian Perindustrian kalau nggak salah. Dan mereka memang belajarnya juga 4 tahun. Ya, ada 1 tahun itu adalah pemantapan materi dan kuliah kerja nyata kalau kita bilang di perkuliahan mah. Nah, ya. Jadi ini di sini peranan guru adalah yang pertama itu mengarahkan kepada mereka, kemudian mengkonseling mereka, ya. Ya. Kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya sehingga orang tua bisa mengarahkan lebih lanjut. Kemudian orang tua di sini adalah memberikan bimbingan juga kepada anak, dari hasil ini kamu lebih dominan yang kemana, ya. Kalau ternyata anaknya pengen pesantren, nah di pesantren juga ada. Pesantren itu sudah ada bahasa, ada IPA-nya, ada IPS-nya, ya. Di alumni kami itu lebih banyak yang ngambil ke IPA pesantren di Al-Bayan. Ya, alhamdulillah mereka setelah lulus di pesantrennya, mereka berkuliah di sekolahan negeri. Setelah lulus mereka bekerja, ada yang di Cepu langsung bekerja, ada yang di Bojonegoro. Masya Allah itu, ya. Ini adalah sebuah peranan guru dan orang tua yang bersinergi, ya, sehingga apa yang kita harapkan dalam masa perkembangan ini sesuai dengan pertumbuhannya. Ya, mungkin ini Ana hanya berpendapat saja, Ustaz. Mungkin yang lainnya enggak, tafadhol. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, Ustaz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wa jazakumullah khairan. Ustaz Ardi, Masya Allah. Contoh guru sukses. Masya Allah. Yang lain silakan untuk menambahkan. Ustaz. Ya. Ustaz. Ustaz Faisal. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillah. Dikit menambahkan. Masya Allah, barakallahu fikum atas ilmunya Ustaz Arifin. Berkaitan tentang karir siswa yang mungkin dari asatix juga mungkin mendapatkan permasalahan ini, yaitu banyak yang kita dapatkan bahwa siswa atau siswi sekolah menengah atas atau yang sejajar dengannya baik SMK atau madrasah aliyah itu kita dapatkan bahwa mereka itu punya faktor-faktor yang menghambat karirnya, kalau dibilang nomor 1 gitu kan, yaitu mengenai biaya, ya, atau ekonomi keluarga. Yang saya dapatkan dari pengalaman dari siswa atau siswi saya, karena Ana juga pernah ngajar di SMA, bahwa mereka itu
terkendala dengan orang tua yang memaksa mereka untuk bekerja karena faktor ekonomi. Jadi karena mungkin anak tersebut adalah anak yang pertama, ya, besar harapan orang tua untuk menjadikan anak pertama ini sebagai anak yang bisa membantu orang tuanya dalam menghasilkan atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini dalam tanda kutip bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Kalau mungkin dari sekolah-sekolah yang elit, mungkin semua anak-anaknya atau siswa-siswinya itu tidak ada masalah dalam hal ekonomi. Yang jadi permasalahan kita di Indonesia adalah banyak sekali, apalagi di daerah pedalaman, sangat banyak sekali itu faktor ekonomi yang dapat menghambat karir mereka ya. Mungkin itu saja dari Ana, dan mungkin asatidz sekalian mungkin bisa memberikan pendapat dari antum-antum semua. Bagaimana misalkan kalau ada siswa-siswi kita yang mungkin kita udah memahamkan 100% ke orang tua, tetapi mungkin karena faktor ekonomi juga, karena dia juga anak pertama, maka orang tua lebih mementingkan anaknya ini lebih fokus ke pekerjaan agar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Syukur barakallahu fiik. Minta pendapat dari teman-teman juga. Barakallahu fikum. Iya, bisa. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz Faisal, insyaallah. Guru yang suka mendengarkan curhat santri-santrinya nih. Mungkin bisa Ustaz yang lain berikan solusi tambahan kepada Ustaz Faisal. Ustaz Riza Nambahin, Ustaz. sudah. Siapa ini suaranya? Penambahan, Ustaz. Nambahin, Ustaz Ustaz. Ardi itu. Ustaz Ardi. Setelah itu Ustaz Fatur Rahman. Baik. Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk tadi pas mau selesai tadi aplikasi kawan SMK, jadi agak terlambat sedikit untuk mengikuti. Ini tentang karir siswa ya Ustaz ya. Jadi saya cuma mau nambahin masalah buat Ustaz Arifin. Saya ditambahin, Ustaz. Ditambahin, Ustaz. Yang pertama ini kita juga lihat ya, anak-anak SMA itu juga Kak, bagaimana dia akan meniti karirnya, sementara kita di kenyataannya di dalam ketika kita interview mereka, cita-citanya mau jadi apa, dia aja nggak tahu gitu kan. Jadi di sini problematikanya peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk untuk para siswa itu, supaya mereka tuh ketika akan ditanya cita-citanya apa, mereka langsung bisa menjawab. Tapi kadang-kadang kebanyakan mereka ketika ditanya ingin jadi apa, mereka tidak tahu gitu mau jadi apa gitu. Makanya mungkin banyak ketika menyadari setelah masuk ke universitas, dia saya ini salah jurusan gitu, karir saya sebetulnya bukan seperti itu. Maka mungkin sebaiknya diketahui lebih dahulu bagi orang tua maupun guru itu talent atau bakat siswa itu apa gitu. Dan sekarang sudah banyak lah yang untuk mendeteksi talent dari siswa itu, sehingga nanti bisa diarahkan kemana kira-kira siswa tersebut untuk melanjutkan karirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau zaman dahulu itu kan banyak ya sekolah lanjutan setingkat SMA, seperti ada PGA, pendidikan guru agama, ada apalagi ya, banyak lah gitu ya. Sekarang kan tinggal tersisa 2 saja, itu SMA atau SMK gitu kan. Bahkan dulu jadi guru olahraga pun setingkat SMA sudah ada SGO gitu kan, sekolah guru olahraga gitu kan. Kalau sekarang cuma ada SMA atau SMK. SMK itu kan tujuannya adalah kan vokasi dia, tujuannya adalah setelah itu kerja. Tetapi pada kenyataannya anak-anak SMK ini bukan kerja setelah dia selesai sekolahan, malah mau kuliah gitu kan.
bukan mau kerja, mau kuliah. Jadi ini sepertinya agak keliru juga kalau mau kuliah itu terus ke SMK. Kenapa keliru? Karena pelajaran-pelajaran di SMK itu tidak disiapkan untuk pelajaran-pelajaran di universitas. Kecuali mereka memang mengambil sekolah lanjutan untuk spesialisasi gitu kan. Nah, maka mungkin di sini menurut saya kapan sih harus mulai anak-anak itu diberikan pendidikan tentang karir itu seharusnya dari SMP sehingga dia itu bisa memilih, jangan sampai ketika sudah masuk SMK, aduh saya salah masuk ya. Bukan universitasnya malah, sekolah lanjutan atasnya dia merasa salah, harusnya ke SMA, kenapa SMK ya? Nah makanya di sini harus disadari bahwa apabila memang kondisi pendidikan kita seperti ini, maka kita harus mulai menyadarkan karir seorang siswa itu semenjak dari paling akhir itu dari SMP supaya jangan salah pilih. Mungkin itu sumbangsi dari saya, Ustadz Arifin dan asatidz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Fathur Rahman. Ya, sarjana teknik yang ambil pasca sarjana PAI. Oh, sarjana. Salah jurusan. Teknik Ustaz. hati, Ustaz. Teknik hati. Ini benar-benar salah jurusan. Problem semuanya. Ya. Sama. Ada kemiripan ya, salah korban pendidikan. Bukan korban. Ustaz, kalau nambahin riba nggak? Oh, nambahin lagi silakan. Menanggapi yang Ustaz Fathur tadi sampaikan ya. Memang dalam hal ini kita harus screening sebetulnya ya. Screening itu mencari titik lemahnya dia seorang anak itu dimulai dari SMP sebetulnya. Jadi penjajakan karir itu kalau menurut saya itu dimulai dari SMP ya. Jadi dengan adanya program-program life skill-nya yang dia akan tahu apa itu manfaatnya secara eksplisit ya. Kemudian dia sambil belajar juga teori, ada juga prakteknya. Nah, tapi dalam prakteknya itu nanti seperti tambahan-tambahan gini, seperti di kami itu ada program yang namanya Muslim Entrepreneur ya, Muslim Your Entrepreneur gitu, menjadi seorang Muslim, pengusaha Muslim ya. Di sini mereka dimodali, nanti arahnya sebetulnya ke materi juga, materinya tapi tidak langsung dijelaskan begitu ya. Mereka belajar bersosialisasi, mereka belajar memasarkan, mereka belajar berkomunikasi. Di situ sebetulnya ada nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang tidak yang kalau kata kita mah bilang sekarang kurikulum 13 itu sudah digabung, diracik semuanya. Nah, dalam suatu pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran itu harus diracik seperti itu. Sehingga anak itu merasa enjoy ya, itu. Nah, nanti di sisi lain ketika dia menemukan kejenuhan, kok saya enak ya kalau belajar itu lebih banyak ke prakteknya ya, senangnya. Nah, itu di situ anak menemukan. Di sini ada peranan juga. Peranannya siapa? Guru BK ini yang berperan ya. Harus bisa men-screening kebutuhan-kebutuhan mereka, apa yang harus dilakukan kepada mereka selanjutnya ya. Jadi perlu nih buat kita ya. Biasanya kami di kelas 9 itu kebetulan saya kelas 9 ngajarnya. Di awal mulai kelas 9 itu sudah mulai pemetaan anak ya. Pemetaan anak mulai dari tes psikolog ya. Mulai dari IPA, IPS-nya, bagaimana secara agamanya. Ini kita juga waktu itu sempat kerjasama juga dengan salah satu bimbingan belajar, tapi mereka yang ditesnya adalah agamanya, umumnya, ya, secara religiusnya. Apakah kamu sering ibadah 5 waktu, gitu ya? Apakah kamu sering berpuasa Senin Kamis? Itu bagus juga. Bisa jadi mereka ketika kita mengetahui itu, mereka akan lebih ke arah pesantren. Ya, di sini peran orang tua juga sangat diharapkan gitu ya, ketika tahu hasilnya seperti ini. Memang kadang 50-50 hasil itu ya, cuma nanti hasilnya adalah
tinggal mengarahkan mau kemana mereka itu. Ya itulah disebut dengan peranan kita. Kita harus bisa mengisi kekosongan anak tersebut. Ketika anak itu pengen ke negeri, silakan ke negeri. Tapi kita harus berikan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Belajarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya komitmennya bagaimana? Nah ini orang tua berperan, anak juga diajak berpikir sehingga anak memiliki makna, ya pemahaman makna yang sehingga pemahaman makna yang bisa dituangkan dalam kehidupannya itu, ya. Nah itu Anda nambahin, Anda sepakat kalau dalam pemetaan karir itu ya di SMP ini, ya. Karena di SD belum tahu arah kemana, ya. Di SMA begitu mereka sudah beranjak ke SMA sudah ada mulai pemetaan. Pemetaannya itu dari mulai mana? Dari mulai kelas 10, ya. Kelas 1 SMA itu sudah dipetakan mereka. Ini kamu jurusan IPA, kamu jurusan jurusan IPS, itu sudah ada, ya. Kalau di MAN itu ada yang namanya jurusan bahasa. Bahasanya banyak, bukan bahasa Arab saja, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Ini di Bogor juga banyak kalau nggak salah. Ada bahasanya bahasa Perancis. Mereka nanti begitu lulus bisa melanjutkan karirnya ke dunia pendidikan. Kalau dia memang suka mengajar di dunia pendidikan, ada jurusannya bahasa Perancis, ya. Kalau dia memang pengennya menelaah literasi Arab, berarti jurusannya ke sastra Arab dan seterusnya, ya. Ini penting buat kita di SMP dalam menentukan arah tujuan karir siswa itu, ya. Sekolahan juga memiliki kewajiban dalam hal ini, memberikan kewajiban untuk mengarahkan mereka para siswa, ya. Terutama nih sekolah-sekolah Islam mudah-mudahan seperti ini gitu ya. Nah, terkait tadi yang Ustadz Faisal sampaikan ya, di daerah itu memang terkendala di dana ya. Sebetulnya bukan menjadi halangan dana itu. Saya punya teman itu orang Sumatera. Orang Sumatera itu kalau nggak berangkat ke Jawa itu kayaknya gimana gitu ya. Mereka itu berhasilnya dia di luar daerah mereka. Kalau memang mau maju gitu ya. Bahkan di IPB itu para petani yang memiliki kemampuan kecil itu ke IPB bisa, Ustaz, dengan melalui pemerintahan setempat, ya. Kalau nggak salah itu mereka memberikan bantuan, pemerintah itu memberikan bantuan kepada yang memang tidak mampu, apalagi sekarang sudah ada KIP, ya, kartu apa itu pintar-pintar itu bisa digunakan, Ustaz, ya. Kartu, ya, betul ya. Itu bisa digunakan sampai ke jenjang pendidikan. Itu sudah terdata sebetulnya. Sekarang itu sudah mulai secara umum itu sudah terdegradasi, tergabung lah gitu ya. Mulai di Dukcapilnya, bahwa kamu itu adalah orang yang tidak mampu, kamu memiliki kartu KIP-nya, itu bisa ke ranah ke jenjang pendidikan. Di pemerintahan itu kalau kita mau ya, itu kita cari ada. Di setiap daerah itu ada dana itu sebetulnya. CSR-nya itu ada. Asalkan mau nggak nih anak ini, ibaratnya out of the box, keluar dari zona nyamannya dia, ya, seperti itu. Insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil itu. Mereka belajar dari daerah itu masuk ke Universitas IPB itu tanpa bayar sama sekali, hanya mungkin makannya dan makannya itu saja. Tapi kan mereka berkomunitas, ukhuwahnya itu kuat. Ketika daftar itu, kamu dari mana? Saya dari Jambi. Kamu dari mana? Saya dari Sumatera. Kumpul, mereka itu kumpul. Ibaratnya sepenanggungan itu. Kumpul bareng-bareng, makannya seadanya bareng-bareng. Ya itu seperjuangan gitu. Itu teman anak cerita itu. Sampai mereka bisa S2. Ketika dia berprestasi di sekolah universitas itu, ada beasiswa, cuman memang beasiswanya seperti jarum ya, itu kan rokok ya, besar loh itu bantuannya itu, besar itu, cukup besar ya, lumayan lah kalau anak lihat itu lumayan. Nah ini mereka sampai lulus S2, itu ada yang seperti itu Ustaz. Cuman kita memang tidak mengetahui birokrasinya seperti apa, jalur-jalurnya seperti apa, ini yang perlu kita cari sebetulnya. Ya mudah-mudahan Ustadz Faisal nanti bisa bantu mencarinya gitu. Tapi insya Allah saya yakin itu ada semuanya. Dari mulai dunia pendidikan juga ada yang memang tidak mampu itu diberikan bantuan.
Itu saja Ustaz Faisal ya. Mudah-mudahan nanti ada jalannya teman-teman yang di daerah bisa berkuliah di kota-kota yang maju, bukan hanya di Bogor saja ya. Bisa juga di Jogja atau di daerah-daerah memang yang sudah pesat, ya, sudah maju ya. Terima kasih Ustaz. Itu mungkin anak tambahannya saja. Mudah-mudahan tidak riba ya. Suka menambahkan. Enggak. Syukuran. Riba lughatan. Saya masih boleh? Baik, masalah Ya, Ustaz Riza, ditunggu petuahnya. Ustaz Rizal. Boleh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak mau terlalu panjang, nanti jadi pemakalah kedua pula ya. Yang pertama begini, kalau kita sebagai mahasiswa pascasarjana jurusan pendidikan agama Islam, tentu proyek realnya adalah di era terbaik dalam pandangan Islam. Ya, khairul quruni qarni, itu ya. Sebaik-baik zaman di zamanku. Ada satu distorsi dalam efisiensi belajar. Ini PR kita nih. Yang pertama, di zaman Rasulullah, talenta itu sudah lahir di usia belasan. Usamah bin Zaid umur 18 tahun sudah menjadi komandan peleton dalam ilmu militer. Di dalam pasukannya itu ada Abu Bakar dan Umar. Umur 18 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menjadi pasukan khusus pelontar panah terbaik. Ya, dan beliau di usia muda sudah menjadi ahlu syura di antara 6 ahli syura. Jadi memang majelis permusyawaratan, coba bayangin. Arqam bin Abi Arqam sudah menjadi penyelenggara pendidikan taklim pertama di zaman Nabi. Arqam bin Arqam saat usianya 16, ya, majelis taklim pertama di rumah beliau. Zubair bin Awam umur 15 sudah menjadi ahli perang strategi, ya. Zaid bin Thabit umur 13 tahun sudah menjadi katibul wahyi, penulis kitab. Jadi ibaratnya termasuk dia juga ahlul lughah, menguasai banyak bahasa. Ata'ab bin Usaid, ya, jadi gubernur Mekah usia 18 tahun. Jadi muda-muda di khairul qurun nih. Di kita ini sekarang sedang ada pemubaziran waktu. Mohon maaf, ini kritik general buat kita ya, termasuk kita penyelenggara institusi pendidikan. Kita di SMA S1, habis S1 aja lulus S1 masih bingung mau ngapain. Makanya sebagaimana yang guru kita Dr. Asep menyatakan, masih gampang ini negeri ini. Orang lulusan S1 nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ya, jadi seperti ilmunya itu belum memiliki ketajaman gitu, belum punya fokus ketajaman dalam ilmu. Biasanya baru betul-betul matang lulus S2 gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu kritik general kita. Makanya saya, lembaga kami di Kepri itu, Markas Quran Kepri, mencoba melakukan akselerasi pendidikan. Kami memang anti mainstream, gimana pendidikan itu waktunya sesimpel dan singkatnya, tetapi output sebanyak-banyaknya. Ini yang sebenarnya harus kita rumuskan gitu, supaya gimana jangan nunggu udah umur sekian baru bisa fight berjuang di dalam dunia karir dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Jadi efisiensi ini tugas kita. Gimana nanti lulus SMA itu udah jago IT-nya, sudah bisa menguasai, sudah bisa bikin software gitu ya. Makanya peran guru dan orang tua itu sangat penting. Jadi harus ada program akseleratif. Makanya ketika kita bahas di mata kuliah teori pendidikan komparatif, yang mana Finlandia pernah dinobatkan sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Sekarang sudah nggak lagi, beberapa tahun silam kita kenal mereka itu di Swedia ya. Dia tidak ada PR dan jam belajarnya nggak terlalu kembung gitu. Nah, itu dia. Yang kedua, sekarang secara kritik secara nasional, bangsa kita ini sedang krisis menurut kami. Kenapa? Dipertontonkan bertentangan dengan agama dan dengan ilmu pendidikan gitu. Sekarang kan perintah Allah, Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kamu kalau ngasih amanah, jabatan, posisi, berikanlah kepada orang yang ahli. Jadi sebagaimana yang tadi
Ustadz Arifin mengatakan right man on the right place. Itu harus, kalau nggak mau bangsa ini hancur, ya harus begitu. Tapi sekarang kan miris, kita lihat di, mohon maaf, di kabinet, yang orang yang harus memegang satu kementerian yang harus ahli agama, tetapi tidak memiliki kredibilitas di situ. Mohon maaf betul. Ya kita lihat ada bahkan pernah orang yang nggak ada sama sekali nyambung-nyambungnya. Dia di dunia militer, akhirnya nggak bisa, dia nggak punya leading di situ, tidak punya kecakapan di situ. Nanti akan jadi berbahaya gitu ya. Orang yang menjadi menteri kesehatan di saat wabah, ini harusnya kan orang yang memang pakar manajemen kesehatan masyarakat, ahli virus atau segalanya. Tapi sekarang ini dipertontonkan, kita main gitar, lama-lama bisa jadi komisaris. Sedih gitu ya. Kayak kita kekurangan orang ahli aja, padahal di kita tuh di MUI ada Dr. Khalil Nafis, kita punya Dr. Haidar Nasir, orang-orang profesor yang punya bidang tapi nggak mendapatkan tempat karena sekarang sedang dipertontonkan siapa yang pandai untuk menjilat, ahli nggak ahli, dia akan dapat. Ini yang harus kita bentengi sekarang. Yang ketiga, di daerah semua anak-anak itu, bahkan di letting saya, 80-90% orientasinya jadi PNS. Semuanya begitu. Ada yang dari Kepri, kuliah jauh-jauh ke Bandung, pulang cuma mau jadi PNS. PNS saya coba anti mainstream. Kenapa sih semua orang pengen mengeruk uang negara? Kenapa enggak kita hadir menjadi orang yang memberikan kontribusi buat PAD negara gitu loh. Jadi pengusaha lah, jadi pengelola pendidikan walaupun kecil-kecilan, tapi kita bisa buka lapangan kerja, kita punya bisa punya income, bantu untuk pajak negara. Bahkan lagi dibahas kan sekarang, termasuk di Kepulauan Riau tempat kami itu, efisiensi anggaran sedang buyar-buyarnya. Kenapa? 65% APBD habis buat belanja pegawai. Untuk pembangunan infrastruktur cuma 5% dari 17 triliun. Iya kan? Untuk pendidikan juga begitu. Jadi ya karena setiap nanti kepala daerah bawa tim suksesnya jadi honor sekian ratus orang, formasi nggak ada kebutuhannya dimasuk-masukin. Akhirnya ya terjadi penggemukan formasi, tidak terjadi efisiensi. Ini yang harus kita hadapi. Makanya ini tantangan kita bagaimana ke depan bikin pendidikan yang akseleratif sehingga bisa kita bisa turunkan budget, kita bisa efisiensikan waktu, supaya kita punya santri, kita punya binaan itu bisa menjadi insan yang berdaya guna, bisa fight dalam keadaan seperti ini, dan kita sebagai pengelola institusi pendidikan, guru, orang tua harus lihat bagaimana isu yang berlaku. Sekarang ini mau jadi apapun, harus menguasai platform digital, kan gitu. Jadi sekarang lagi digital, harus pandai digital. Kita mau bepergian aja, banyak orang-orang yang nggak ngerti yang namanya EHAC. Dari satu kota ke kota yang lain, ada data tracing tentang penyakit, itu sampai numpuk di pelabuhan, karena nggak ngerti tentang digital. Nah sekarang mau jadi santri, mau jadi orang teknik, mau jadi IT, mau jadi ekonom, harus menguasai platform digital. Karena sekarang zamannya 4.0, 5.0. Kira-kira itu. Mudah-mudahan saya ingin challenge buat kita dan teman-teman, kita bikin lembaga pendidikan yang akseleratif, yang biayanya bisa rendah, tapi bisa mengeluarkan talenta muda sebagaimana di kurunnya Rasulullah SAW. Kira-kira itu, saya nggak ada mau membantai persentase karena ini mental statistika kami dan presentasinya luar biasa. Terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Asep. Semoga sehat selalu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Wah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ini pencerahan. Baik, Bapak sedikit berbicara ya ini. Ya, silakan, Jadi Pak. apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Riza itu nyata ya, senyatanya. Kondisi pendidikan, kondisi politik, kondisi negara senyatanya seperti itu. Makanya ya perlu pendidikan yang bisa mengakselerasi secara tepat berbagai kebutuhan yang hari ini diperlukan, itu yang pertama. Ini Bapak sekedar informasi saja ya, menanggapi tadi Ustadz siapa? Ustadz Faisal ya kalau nggak salah.
terkait dengan ini, dengan itu, keterbatasan biaya ya. Ini mungkin bisa menjadi informasi saja. Kemarin ketika kami ya mengikuti acara halal bihalal ya, halal bihalal di UIN Bandung ya, UIN Bandung. Ada satu apa ya, satu keinginan dan akan dilaksanakan bahwa mulai tahun ini ya, tahun 2021, 2022, maka UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu akan menerima mahasiswa ya, akan menerima mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi gitu ya. Jadi kalau seandainya ada para asatid yang anak didiknya mau melanjutkan kuliah di Bandung, terus memiliki keterbatasan dalam hal finansial, nanti boleh coba ke UIN Bandung. Pak Rektor kemarin bilang begini, jadi kita ingin ya kelompok duafa yang betul-betul miskin ya, yang betul-betul fakir itu, pingin bahagia, pingin ya bisa bercengkrama di kampus UIN gitu. Seperti itu ya. Ini satu informasi. Yang kedua, tentang karir juga itu betul ya. Sudah disampaikan di SMP harus sudah mulai dikenalkan ya. Kata Ustadz Ardi betul. Ini kalau ini ya Bapak punya pengalaman begini. Kembali kepada agama ya. Kembali kepada agama. Ketika orang itu kuat di agamanya, talenta apapun insya Allah akan bisa kejar. Contoh yang real, yang hafid Al-Quran ya. Ustadz Rija hafid ya, mudah-mudahan hafid Al-Quran ya. Amin. Jadi yang hafal Al-Quran, yang hafid Al-Quran, hari ini banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa. Itu kalau di SMA ya, yang Bapak ketahui itu seperti SMA yang kemarin Bapak sempat berkunjung itu SMA pribadi bilingual boarding school. Itu ada sekitar ya 11 mitra di Indonesia. Itu sekolah Turki ya, bertaraf internasional. Nah, sekolah tersebut memberikan beasiswa bagi mereka yang kekurangan dalam sisi finansial, tetapi bagus dalam sisi intelektual atau prestasi. Makanya di pribadi itu ya, di pribadi bilingual itu, kalau dia itu pernah mendapat medali atau peraih medali dalam OSN yang skalanya nasional, itu bisa masuk gratis, nol biaya. Jadi tanpa ada biaya sekolah, biaya SPP dan apa-apa, nggak ada, nol rupiah. Itu tidak ada biaya. Asalkan apa? Asalkan berprestasi. Dari keluarga yang tidak mampu, asalkan berprestasi, maka sekolah pribadi bilingual boarding school ya yang ada di seluruh Indonesia itu bisa menampung. Padahal kalau seandainya masuk sekolah ke sana ya, masuk sekolah ke sana itu uang pertama masuk, tahun pertama masuk itu kalau dikalkulasikan itu 150 juta itu. Kita kuliah di Pasca berapa? Ini di tingkat SMA untuk pribadi ya. Tahun pertama masuk itu 150 juta. SPP per bulan itu 3,8. Kita akan berbangga. Maaf nih. SPP di kampus kita berapa? Jauh kan? Ya, itu kasus. Artinya apa? Selama itu prestasi dimiliki oleh anak didik kita, maka peluang itu akan
banyak bermunculan. Jangan khawatir, kata Ustadz Adi, jangan khawatir dengan masa depan. Allah yang menjamin, katakanlah seperti itu kan. Itu. Nah, yang selanjutnya, basic agama juga ikut memperkuat keberuntungan, katakanlah secara pendidikan. Kalau seandainya dia itu hafal Al-Quran, maka akan diterima di beberapa sekolah tanpa biaya. Itu luar biasa. Jadi yang hafal Al-Quran 5 juz, 10 juz, sampai 15 juz itu, asalkan betul ketika diuji, ketika diinterview itu hafal, itu peluang untuk mendapatkan pendidikan, karir di pendidikan, itu terbuka sangat lebar. Kalau untuk kuliah bisa searching nanti ada lembaga LPDP ya. LPDP, Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan ya. Jadi kalau seandainya kesulitan ada LPDP ya, Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan, itu di bawah Kementerian Keuangan langsung ya. Saudara punya talenta, saudara punya, bukan saudara ya, nanti anak didik, ya, Bapak Sadid semuanya, punya anak yang bagus, berkualitas, intelektualnya luar biasa ya, juara, pernah mendapatkan medali, itu silakan buka situs LPDP ya. Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan, itu mau sekolah di mana, di dalam negeri atau luar negeri. Tapi banyaknya itu luar negeri ya. Asalkan bahasanya kuat ya, insya Allah bisa. Itu ya berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh beberapa ustadz ya, terkait dengan peran guru dan orang tua dalam perencanaan lanjut studi dan karir ya. Itu saja barangkali. Saya kembalikan ke Ustadz Arifin ini. Belum itu. Ada menambahkan kayak Ustadz Arifin. Ya, terima kasih kepada Dokter dan juga kepada kawan-kawan. Ya, Masya Allah memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Banyak yang membantu dan alhamdulillah tidak ada yang membantai ini. Tadi menarik apa yang disampaikan Ustadz Ardi ya, bahwasanya dari sekolahan beliau dari SMP itu sudah diarahkan ya, dan memang salah satu tugas dari BK ya, bimbingan konseling ya, dan adanya pengujian tentang psikologi ya. Dan kita juga tahu ada banyak aplikasi atau mungkin situs-situs yang gratisan tentang pengetesan bakat ya, seperti contoh tes bakat Indonesia, bakat.com. Kemudian ada juga tes kepribadian MBTI ya, dan lain sebagainya, di mana hasil tes itu bisa memberikan gambaran kepada guru yang nanti akan disampaikan kepada siswa ya. Kalau mungkin siswa secara langsung mungkin agak kesulitan memahami itu ya, tapi perlu ada bantuan dari para guru. Di sini peran guru untuk memberikan arahan ya dari hasil tes MBTI atau tes bakat dan sebagainya, sehingga diketahui bakat si anak itu sebenarnya jadi apa, jadi penulis kah atau jadi apa gitu ya. Sebagai contoh misalnya anak itu kemarin ikut tes ya, sekitar berapa bulan yang lalu, ternyata bakat anak itu jadi penulis ya. Ya ternyata anak jadi apa-apa nih selama ini banyak sekali, dan sebenarnya sudah punya buku juga ada beberapa kali, cuma ternyata memang itu bakat anak, cuma enggak sempat sampai jadi penerbit, masuk ke penerbit sih ya. Nah ternyata anak menyadarinya, saya menyadarinya setelah sekian tahun usia itu ya, ada bakat yang mungkin misalnya kalau diketahui dari umur SMP ya, itu bisa menjadi apa namanya, modal yang sangat baik ya, sehingga si anak itu bisa lebih bisa memanfaatkan waktu dan lebih tepatnya jalur karirnya nantinya. Walaupun kata Ustadz Solihun ya tidak ada yang sia-sia ya, semua itu masalah ilmu kok sia-sia, wawasan dan pengalaman. Tapi ada bagaimana kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Riza ya. Jadi kita bisa lebih cepat sukses mungkin ya, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Ya. Ya.
Terakhir juga kami sampaikan terima kasih juga kepada apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz, para asatidzah ya, masukan-masukan yang sangat berharga untuk kita semua di sini. Nah, apakah mau di akhir atau bagaimana Pak Dokter? Sebentar, ini jam berapa ini? Jam 21.37. Ya cukup aja lah, ya. Ya, baik. Ya Cukup demikian aja. ya apa yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan juga para pemangku kepentingan ya, yang di atas sana yang bisa menerbitkan regulasi-regulasi, aturan-aturan ya, yang terkait dengan dunia pendidikan itu bisa menerbitkan aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang mendukung dan menopang juga memberikan kemudahan pada kita untuk menjadikan dunia pendidikan ini dunia pendidikan yang tidak sekedar atau tidak terkesan membuang-buang waktu saja gitu. Jadi bisa lebih cepat sukses ya, bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan atau karir yang memang sesuai dengan apa yang jadi bakat masing-masing dari kita, dari anak-anak juga penerus remaja di kita semua. Nah, anak kira cukup yang dari apa yang Anda sampaikan ya. Anak akhiri subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Dr. Asep Lukman untuk mengakhiri sesi ini. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya atas pemaparannya. Afan Pak dosen ke-mute suaranya. Ini menambahkan sedikit saja ya, tentang tugas guru lah, karena ini kan Bapak berada di depan para asatid ya, Dewan Asatid. Jadi dalam konteks pemikiran kafe itu, guru itu memiliki beberapa peranan ya. Yang pertama sebagai modeling ya, sebagai figur yang bisa ditiru ya, yang bisa dikasih ya uswah hasanah, modeling di situ. Yang kedua, guru juga memiliki peranan untuk melakukan mentoring atau penggemlengan ya. Bagaimana menggembleng agar siswa-siswinya, agar para santrinya itu sukses ya. Tidak hanya dunia, tetapi di akhirat juga karir ya. Itu guru juga punya peluang ke sana itu. Yang ketiga, guru juga punya fungsi atau peran untuk organizing, mengorganisasikan, melakukan satu pengorganisasian berbagai talenta, berbagai potensi yang dimiliki oleh santri, oleh siswa itu dikumpulkan, dihimpunkan, nanti dipilih si A kemana, si B kemana. Itu seperti itu ya. Bagus tadi dari Ustadz Ardi bahwa sedianya ya sejak SMP itu sudah ada pemilahan dan pemilihan atas bakat atau potensi baik intelektual maupun karir ke depannya anak didik gitu. SMP ya Pak Ardi ya, kelas 9 ya. Nah, yang ketiga ini yang terpenting dari sosok atau keberadaan dari guru adalah sebagai ya itu teaching, bukan teaching Ustadz Ardi, teaching ya, pengajar ya. Memberikan transformasi keilmuan. Ilmunya kalau kata Ustadz DJ itu yang terkini, yang paling mutakhir, yang sesuai dengan era teknologi 4.0 itu ya. Jadi 4.0 itu ya guru harus punya wawasan ke sana.
tanpa ada upaya membenahi dirinya sendiri ya seorang guru, maka untuk sekarang gitu kan, karena sudah zaman digital tadi sudah disampaikan, mungkin guru peran kalau saling tidak punya ya kapabilitas dengan sains, dengan teknologi, ya maaf ya, ya harus membenahi lah, harus membenahi. Tapi saya yakin ya di hadapan Bapak ini semuanya sudah melek dengan teknologi ya, dengan IT. Nah, mudah-mudahan keilmuan para asatid semuanya bisa ditransferkan ilmunya kepada para itu anak didik ya. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kuliah pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis oleh Ustadz itu aja, Ustadz Mahbub lah. Ya Ustadz Mahbub lah ya. Pengen dengar suaranya. Silakan Ustadz Mahbub. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan berkah pertemuan malam hari ini insyaallah. Amin. Baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Ya.